Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Namun terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta, dan juga memperlancarkan rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong dengan sesama. Lalu, siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah SAW menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan bersedekah. Termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. Sahabat beriman, mari simak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Yang pertama adalah sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban sesuai dengan kitab Uqudul Ja'in, yaitu karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Menafkahi istri dan anak merupakan jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang tanggung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Lalu seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Orang itu lalu berkata, aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk anakmu. Orang itu berkata, aku masih mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya yang lain. Rasul menjawab, sedekahkanlah untuk pembantumu. Orang itu bertanya lagi, aku masih mempunyai yang lain. Rasulullah bersabda, untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Sedekah adalah amalan yang paling mudah untuk dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada teman ataupun sesama juga merupakan bentuk dari sedekah. Lalu yang kedua adalah bersedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asyiknya bersedekah di luar, orang lupa memperhatikan kerabatnya. Padahal sedekah dengan kerabatnya itu lebih utama. Pada suatu masa turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian sedekahkan, maka sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Talha tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma Bayroha. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum-kagum. Kebun Bayroha itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Sungguh aku telah mendengar ucapanmu, dan sungguh untuk disarankan agar kebun itu kau sedekahkan kepada para kerabatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, Abu Talha kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma Bayroha yang menghadap Masjid Nabawi kepada para kerabat dan anak pamannya.
secara lebih terperinci merujuk riwayat dalam Marasil Abu Bakar bin Hasan. Kebun kurma Bayroha itu kemudian oleh Abu Thalhah disedekahkan kepada kerabatnya, kurang lebih dengan senilai 400 juta bila dirupiahkan. Dan ada juga hadis lain yang menyebutkan sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sedangkan sedekah untuk kerabat nilainya adalah 2, sedekah dan bersilaturahim. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Dalam agama Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah bila ada kerabat yang memusuhi, agar persaudaraan antara sesama muslim tetap terjalin. Lalu yang ketiga adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah, dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadikan sedekah yang paling utama. Jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kehausan, apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai untuk memasang saluran air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sayangnya, tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah. Karena itulah, sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, memberi air minum kepada orang yang meminta termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat kepada hambanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku?" Si hamba menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapatkan pahala di sisiku." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah yang utama. Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Lalu yang keempat adalah sedekah kepada orang yang memusuhi. Sesuai keterangan dari kitab Nashihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sedekah paling afdol dan utama adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Daud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi serta agar hati mereka menjadi lembut dan sabar. Kemudian yang kelima adalah sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasa'i jilid 2 yaitu karya Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyatakan sedekah saat dalam keadaan sehat adalah sedekah yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu sedekah di saat kamu sedang sehat, sangat menyukai harta benda, mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 sedekah yang paling utama yang pahalanya lebih besar dan mendapatkan kemudahan jalannya pintu rezeki. Semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.